Aduh, aku berat banget nih kalau ngomongin soal seseorang yang apa istilahnya ya, dia sangat berpengaruh tuh. Nggak tahu kenapa susah banget gitu loh. Jadi sorry ya, maaf ya kalau misalnya agak terbata-bata. Nggak tahu kenapa memang hawanya itu beda banget kalau kalian bawain cerita yang biasa dengan seseorang yang sangat berwibawa atau memang berperan penting zaman dulunya. Itu memang susah banget. Aku di sini hati-hati banget buat bawain cerita beliau. Hai, balik lagi nih sama aku. Nama aku Egya Vanessa Egiana. Udah lama ya kayaknya aku nggak bikin video. Maaf banget, aku udah lama banget nggak bikin video karena aku ada kegiatan kampus. Aku kebetulan lagi ngikutin lomba. Terus aku lagi mau praktek kerja atau magang. Terus aku ada pelatihan LAO. LAO itu Logistik Administrative Officer. Jadi bener-bener nggak tahu, sibuk banget. Jadi aku belum sempat bikin video. Dan di video kali ini aku mau bikin video tentang uang. Siapa sih yang nggak suka sama uang? Tapi kalian udah pada tahu belum uang di Indonesia zaman dulu tuh kayak gimana? Oke, sebelumnya aku kasih tahu ke kalian ya. Jadi aku punya beberapa uang rupiah zaman ya tahun 1968 nih contohnya. Terus aku juga punya 5 rupiah tahun berapa ya ini? Gak ada tahunnya. Nih. Terus aku punya 500 rupiah tahun 1977. Emang sengaja dilaminating biar nggak rusak gitu. Nah, aku juga punya uang koinnya. Kebetulan dulu tuh aku dapat tugas. Jadi tugasnya itu disuruh kayak ngumpulin uang-uang zaman kuno gitu. Ini aku ada 10 rupiah tahun 1979. Nih, kelihatan nggak? Nih. Terus ada 5 rupiah tahun 1970. Ini. Aduh, ini udah rusak. Nih. Terus aku punya yang zaman sebelum Republik Indonesia alias masih jajah Belanda. Zaman ya Netherlands gitu. Jadi tulisannya masih pakai aksara Jawa sama bahasa Arab. Ini ada 1 sen. Tulisannya juga Netherlands Indies tahun 1945. Nih, kelihatan nggak? Nih. Terus ini ada tulisan bahasa Arabnya gitu sama aksara Jawanya. Ada juga yang aku punya paling tua nih, tahun 1896. Ini tulisannya juga masih Netherlands Indies, 1 sen. Di belakangnya juga sama, aksara Jawa sama bahasa Arab, tulisan Arab. Nih. Terus ini belakangnya. Dulu tuh aku disuruh ngumpul ini waktu aku zaman SMP. Jadi waktu zaman SMP tuh ada seni rupa kayak gitu. Terus aku disuruh ngumpulin uang-uang kayak gini, terus kayak dibentuk-bentuk gitu, ditempelin di kertas, terus dibentuk kayak ya gambar-gambar kayak gitulah pokoknya. Nih ada 10 rupiah tahun 1971. Nah, tapi apakah kalian tahu kalau di Indonesia ini pernah ada satu kutukan dari seorang dalang untuk VOC kalau nggak salah waktu itu. Kalau misalnya VOC menerbitkan uang rupiah dengan gambar wayang, maka akan
membawa kehancuran bagi VOC. Itu kutukannya dari dalangnya. Kira-kira kayak gimana ya? Ayo buat kalian nih yang penasaran, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, terus di share ya. Ayo, aku tungguin cepetan. Buat kalian nih yang orang Jogja atau yang pernah ke Jogja, pasti kalian pernah lewat 0 km Jogja kan? Nah, di sana ada beberapa bangunan tua nih. Kalian pernah nggak sih lihat yang namanya Bank Indonesia dengan bangunan khas kolonial Belanda? Menarik banget kan dia di sebelah kantor pos. Nah, coba deh inget-inget lagi kalau yang udah pernah ke Jogja atau yang emang orang Jogja. Nah, kalian tahu nggak sih kalau itu tuh sebenarnya dulunya merupakan The Javas Bank cabang Jogja. Nah, pemerintah Belanda dulu sengaja membangun The Javas Bank di Jogja karena perputaran uang di Jogja pada saat itu sangat besar. Sekitar 2 sampai dengan 3,5 juta gulden. Ya, seimbang sih karena pada saat itu produksi gula di Jogja sampai 2.580 ton. Wah, ngeri banget ya. Banyak gitu loh. The Javas Bank cabang kota Jogja ini dulunya dibangun pada tahun 1879 dan diresmikan juga pada tahun yang sama 1879 pada tanggal Selasa Pahing 1 April 1879. Nah, di malam peresmiannya, seperti yang kita tahu, pada zaman dulu nih setiap ada acara-acara yang besar atau ada acara pernikahan seperti itu pasti ditanggap itu diundang atau diberikan kayak hiburan semacam wayang kulit. Nah, pada saat itu ada seorang dalang terkenal di daerah Jawa khususnya. Beliau merupakan orang dari Wonogiri. Nama beliau adalah Ki Dalang Puspowardoyo. Dengar-dengar nih, ya menurut dari cerita mulut ke mulut, kalau wayang kulit atau pertunjukan wayang itu dikait-kaitkan dengan hal mistis. Menurut kalian gimana? Coba kalian komen. Kenapa sih kok bisa gitu loh kayak pertunjukan wayang atau budaya itu dikait-kaitkan dengan hal mistis? Menarik. Jadi, malam peresmiannya itu tuh mengundang Ki Dalang Puspowardoyo tadi. Nah, beliau sengaja diundang pemerintah Belanda untuk mengadakan pertunjukan wayang dan sebagai semacam pesta rakyat pada saat itu. Semua pejabat, baik dari kalangan Belanda maupun kaum bangsawan, itu semuanya diundang pada malam tersebut. Sehingga acaranya sangat meriah. Nah, beliau Ki Dalang Puspowardoyo itu kan merupakan orang Wonogiri nih. Jadi sebelum beliau datang atau beliau mengadakan pertunjukan di The Javas Bank di Jogja, beliau itu ya merupakan orang yang waskito atau orang yang istilahnya memiliki tingkat kepekaan yang tinggi, sehingga beliau menginginkan untuk acaranya itu berlangsung dengan lancar dan sangat meriah. Jadi beliau berpuasa. Jadi di Jawa itu ada puasa mutih, di mana orang itu saat berpuasa putih dia tidak boleh makan atau minum selain yang berwarna putih. Jadi kayak misalnya makan nasi atau minum air putih gitu. Jadi beliau si Ki Dalang Puspowardoyo ini dia berpuasa mutih selama 3 hari sebelum keberangkatannya. Jadi Ki Dalang Puspowardoyo tadi berangkat itu pada hari
Senin tanggal 31 Maret tahun 1879. Dia ditemani oleh rombongannya dari sinden maupun penabuh gamelan, pokoknya satu grup itu gitu. Pun sebelum keberangkatannya, beliau merasakan firasat yang kurang baik. Dia merasa jika ada sesuatu yang buruk akan menimpa beliau dan rombongannya. Sehingga beliau ingin membatalkan acara tersebut. Tetapi karena memang beliau merupakan seorang yang istilahnya menepati janji, sehingga dia tetap berangkat walaupun dengan perasaan yang tidak enak. Seperti yang kita tahu, orang-orang yang memiliki kepekaan tinggi dan orang-orang yang memiliki istilahnya waskito itu pasti dia akan merasakan sesuatu gitu loh. Kalau misalnya ada sesuatu yang akan terjadi itu biasanya dia udah kayak ini ada yang nggak bener nih gitu, harusnya nggak boleh dilakuin gitu. Tapi karena beliau istilahnya menepati janji, akhirnya beliau berserah diri gitu. Terus beliau berangkatlah ke Jogja pada hari itu. Pada malam itu, di acara peresmian setelah beliau sampai dan rombongannya ke Jogja, malamnya acara peresmian beliau itu membawakan pertunjukan wayang dengan lakon Semar. Beliau pada saat itu menggunakan beskap berwarna putih, beskap khas Solo berwarna putih dengan keris 7 luk yang diselipkan di belakang. Serta tak lupa menggunakan jarik yang bernama jarik Sidomukti, sehingga beliau terlihat sangat berwibawa serta sangat gagah. Seperti itu. Jadi bisa kebayang ya gimana seorang dalang, atau ya kalian pasti bisa bayangin lah dengan beskap, dengan jarik, terus dengan keris gitu. Kan pasti kelihatan gagah banget. Nah, terus kenapa nih beliau aduh, aku berat banget nih kalau ngomongin soal seseorang yang apa istilahnya ya, dia sangat berpengaruh tuh. Nggak tahu kenapa susah banget gitu loh. Jadi sorry ya, maaf ya kalau misalnya agak terbata-bata. Nggak tahu kenapa memang hawanya itu beda banget kalau kalian bawain cerita yang biasa dengan seseorang yang sangat berwibawa atau memang berperan penting zaman dulunya. Itu memang susah banget. Aku di sini hati-hati banget buat bawain cerita beliau. Jadi beliau itu membawakan lakon Semar karena Semar dirasa sebagai seorang panutan, sebagai seorang yang mengasuh para raja-raja, mengasuh para orang-orang besar, kayak gitu. Makanya kan dianggap cerita ini sangat baik. Karena pada zaman dulu, pementasan wayang itu nggak bisa sembarangan. Jadi kayak misalnya membawakan pementasan wayang di kayak pernikahan seperti itu, nggak boleh yang namanya membawakan pertunjukan dengan cerita Mahabharata, karena itu akan berdampak, katanya akan berdampak pada kehidupan pernikahannya, mungkin tidak harmonis atau terjadi malah kayak ya banyak kayak antara suami istri itu nggak tenang lah kayak gitu ya, tidak harmonis tadi. Nah, menurut kalian gimana nih? Coba kalian komen. Selama pementasan wayang itu berlangsung, beliau merasakan keanehan yang sangat luar biasa. Bahkan sindennya yang masih perawan atau masih berusia 14 tahun itu juga merasakan keanehan yang sangat luar biasa. Nah, dalam pertunjukan wayang itu biasanya ada bagian yang namanya goro-goro. Goro-goro itu merupakan puncak dari masalah menuju ke akhir. Jadi kayak istilahnya rame-ramenya lah, dan setiap orang tuh pasti sangat menunggu acara atau bagian wayang ini gitu loh. Pertunjukan wayang kulit ini tuh pasti sangat ditunggu. Tapi anehnya malah justru tuh angin berhembus sangat kencang gitu. Angin dingin berhembus kencang dan bau bunga itu sangat semerbak gitu, tercium gitu. Seketika tiba-tiba. Dan anehnya
justru tuh yang nonton malah pada ngantuk. Nah, kok tiba-tiba pada ngantuk gitu loh. Ngantuknya tuh serentak, nggak cuma 1-2 orang yang, kan biasanya kalau misalnya ada pertunjukan gitu, kalau orangnya itu ngantuk kan ya satu orang aja yang hahaha gitu, kayak nguap gitu. Nah, ini tuh tiba-tiba hampir semuanya itu kayak menguap. Terus akhirnya pada pulang, satu-satu pada pulang gitu, satu-satu pada pulang. Itu udah aneh banget itu. Dan di situ tuh Ki Dalang ngerasa kayak, ini nggak beres nih, ini ada apa ini, kayak gitu. Terus setelah kejadian itu, pundak dari Ki Dalang itu kayak ada yang nepuk, tek, 1 kali. Wah, ini udah nggak beres. Ki Dalang udah ngerasa kayak gitu. Terus lagi tepuk, tek, tek. Nah, anehnya setelah tepukan itu, Ki Dalang merasa penontonnya tuh ramai lagi. Tapi ramainya bukan dengan manusia ternyata, kawan-kawan. Ramainya dengan makhluk-makhluk, ya berbagai jenis makhluk tak kasat mata dengan berbagai bentuk, berbagai jenis. Mereka menonton pertunjukan Ki Dalang Puspawardoyo tadi. Dan Ki Dalang merupakan seseorang yang waskito atau kepekaannya sangat tinggi, sehingga beliau bisa tahu kehadiran para makhluk-makhluk halus tak kasat mata itu. Ngeri ya? Menurut kalian gimana? Kalau kalian tuh ada di sana dari kejadian itu, terus kalian melihat pertunjukan wayang yang semuanya ditonton dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, gimana menurut kalian? Coba deh kalian komen, pendapat kalian gimana? Coba ya, komen ya. Ki Dalang Puspawardoyo merupakan orang yang sangat profesional, sehingga beliau menyelesaikan pertunjukan tersebut hingga subuh, menjelang subuh, kayak gitu, sampai ceritanya tuh selesai, tetap dilanjutin sampai pagi. Dari pihak Belanda merasa sangat senang karena memang pertunjukan yang diberikan oleh Ki Dalang itu sangat memuaskan dan sangat bagus. Pada akhirnya Ki Dalang itu diberikan bayaran yang sangat besar, ya besar banget, bahkan nggak kayak biasanya Ki Dalang dibayar segitu, dan itu besar banget gitu loh. Nah, setelah itu tuh Ki Dalang merasa kayak ini ada sesuatu yang aneh nih, kayaknya kayak ganjil gitu loh di hati dia. Ya kalau kayak kita manusia biasa, orang biasa aja pasti juga ngerasa kalau ada sesuatu aneh tuh kayak ada yang ganjil, apa ya ini gitu. Nah, setelah itu beliau pulang balik lagi ke Wonogiri sama rombongannya. Tapi setelah sampai di rumah, karena beliau merupakan orang yang waskito, beliau itu mencoba mencari tahu apa yang terjadi, kenapa beliau merasakan sesuatu yang gak beres kayak gitu loh. Beliau merasakan sesuatu yang, wah ini nih bener-bener kayaknya ada sesuatu deh. Kok bisa ya, kok rasanya kayak aneh gitu. Terus beliau melakukanlah lelaku tirakat. Ya, beliau meminta izin kepada Yang Maha Kuasa, bertanya apakah yang terjadi. Ternyata kawan-kawan, yang terjadi itu benar-benar, jadi perasaan tidak enak beliau itu karena ada sesuatu sebenarnya. Jadi sesuatunya itu adalah sebelum Belanda itu mengundang beliau, Belanda mengadakan perjanjian dengan salah satu makhluk gaib di Pulau Jawa yang ya istilahnya sangat kuat. Itu beliau dijadikan sebagai tumbal. Jadi makhluk gaib itu dalam perjanjian antara Belanda dan makhluk gaib itu mengadakan perjanjian, sebuah kayak makhluk gaib meminta acara seperti wayang kulit dan satu rombongannya untuk jadikan tumbal seperti itu. Nah, setelah Ki Dalang itu mengetahuinya, Ki Dalang merasa seperti, wah sepertinya aku sudah ditipu, ternyata benar, seharusnya aku tidak berangkat seperti itu, tapi mau gimana lagi, tapi beliau sudah dijadikan tumbal, ya sudah, akhirnya ya tetap berjalan kayak gitu. Nah, betul. Setelah pertunjukannya terakhir itu tadi di Jogja, bener, kayak tiba-tiba itu
kayak sindennya itu meninggal tiba-tiba, atau kayak penabuh gamelan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gila terus meninggal kayak gitu. Aneh banget, pokoknya tuh aneh banget berturut-turut, sampai akhirnya keanehan pun terjadi ke beliau dan beliau pun meninggal dunia. Tapi sebelum ajalnya menjemput, beliau itu mengucapkan sumpah. Sumpahnya adalah, jika Belanda menerbitkan uang kertas bergambar wayang, atau mungkin wayang orang atau wayang kulit, pokoknya bergambar wayang, itu akan mendatangkan kehancuran. Nah, menurut kalian gimana nih? Coba kalian komen gimana? Konon katanya Belanda sengaja mengadakan perjanjian tersebut agar ya biar Belanda itu tetap kaya raya dan uangnya dilimpahkan seperti itu. Dan konon katanya biar berangkas atau tempat penyimpanan uang itu tidak bisa ditembus atau dicuri, baik itu secara nyata maupun secara gaib. Dan memang katanya sampai sekarang, sampai saat ini, tempat penyimpanan uang tersebut sangat susah untuk ditembus karena memang perjanjian tersebut masih berlaku hingga saat ini. Entah sampai kapan itu akan berakhir, tetapi memang sampai saat ini hal tersebut atau perjanjian tersebut masih berlaku. Ya, jadi aku nggak tahu itu sampai kapan selesainya. Tapi memang konon katanya pencuri secara nyata maupun secara gaib sangat susah menembus brankas dari The Javas Bank, atau yang sekarang itu gedungnya udah dipakai menjadi Bank Indonesia yang ada di Jogja. Sejarah mencatat nih, Belanda pernah nerbitin uang kertas bergambar wayang orang pada tahun 1938 sampai 1939. Nah, itu tak lama setelah itu 1942 Belanda kalah nih sama Jepang. Terus ada lagi, Jepang melakukan hal yang sama. Dia menerbitkan uang kertas bergambar Gatot Kaca dan bergambar Arjuna pada tahun 1943. Anehnya, tak lama Jepang pun kalah dan Indonesia merdeka. Menurut kalian gimana? Apakah ini kebetulan atau memang kutukan itu memang berjalan? Wah, menarik ya. Tapi jangan salah loh, di zaman era Indonesia itu udah merdeka, itu juga pernah terjadi. Kalau nggak salah tahun 1964, itu Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, juga menerbitkan uang bergambar wayang. Tapi anehnya, beberapa lama setelah itu pemerintahan Soekarno juga harus runtuh. Nah, apakah benar? Menurut kalian gimana nih? Coba kalian komen. Apakah benar kutukan Ki Dalang Puspawardoyo tadi masih berlaku hingga saat ini? Dan menurut kalian gimana nih? Apakah kalian di zaman sekarang, di era modern ini, apakah masih menemukan uang kertas bergambar wayang atau wayang orang? Menurut kalian gimana? Kebetulan ataukah benar? Coba kalian komen. Oke, kita udah sampai di penghujung ceritaku untuk video kali ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, and share. Dan aku juga tulis Wattpad, aku kasih linknya di bawah. Jangan lupa dibaca, diklik ya, oke? Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye!